Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai proses perusahaan menjadi perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di pasar modal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiona Kumalasari, NIM 411703. Teman saya Ayu Amalia, NIM 411703. Teman saya yang satunya yaitu Rena Tresnawati, NIM 4117-200. Analisis jurnal. Jurnal yang kami bahas yaitu yang berjudul Mengenal Pasar Modal, Instrumen Pokok dan Proses Go Public. Penulis jurnal Fuji Sri Marati, tahun 2010. Sebelum kita mengetahui apa itu perusahaan publik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih perusahaan publik itu. Proses perusahaan menjadi perusahaan publik sering disebut juga dengan penawaran umum atau go public. Go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Proses go public saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Yang keempat, tahap pencatatan saham di bursa efek. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah pendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang saham, yaitu yang pertama penjamin emisi atau underwriter merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Akuntan publik atau auditor independen bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Yang ketiga, penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menunjukkan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, konsultan hukum yang berfungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Yang selanjutnya yaitu notaris untuk membuat akte-akte perubahan anggaran dasar, akte perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat. Yang tahap kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan hingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ayu Amelia. Selanjutnya adalah tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Perlu diingat bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor dapat membeli saham di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di BEI.
Pencatatan di BEI dibagi atas dua pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan, di mana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Yang pertama, papan utama ditunjukkan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai size besar dan mempunyai track record yang baik. Sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan, dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Ada beberapa persyaratan umum pencatatan di BEI. Yang pertama yaitu pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam LK. Kedua, calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Ketiga, bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang. Yang keempat, khusus calon emiten pabrikan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan atau AMDAL, dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat ramah lingkungan. Yang kelima, khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun. Yang keenam, khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan seperti jalan tol harus memiliki izin minimal 15 tahun. Yang ketujuh, calon emiten merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari emiten yang sudah listing di BEI, di mana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing lebih dari 50% pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di bursa. Dan yang kedelapan, persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Calon perusahaan tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di papan utama apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. Yang kedua, sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama yang sama minimal 36 bulan berturut-turut. Yang ketiga, laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir dengan ketentuan laporan keuangan auditan 2 tahun buku terakhir, dan laporan keuangan auditan interim terakhir memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang keempat, berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir memiliki aktiva berwujud bersih minimal 100 miliar rupiah. Yang kelima, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain, atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100 juta saham atau 35% dari modal disetor. Yang keenam, jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota bursa efek dengan ketentuan bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Yang ketiga, bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di bursa efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Kemudian calon perusahaan tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di papan pengembangan apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. Yang kedua, sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usahanya yang sama minimal 12 bulan berturut-turut. Yang ketiga, laporan keuangan auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan, dan laporan keuangan auditan interim terakhir memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Dan yang keempat, memiliki aktiva berwujud bersih minimal 5 miliar rupiah.
Selanjutnya yang kelima, jika calon emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib selambat-lambatnya pada akhir tahun buku kedua sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di bursa. Yang keenam, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain, atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari modal disetor. Kemudian yang ketujuh, jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota bursa efek. Dan yang terakhir, khusus calon emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan, emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.